Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Maulida Rahmi dari mahasiswi dari jurusan Peternakan angkatan 2021 dari Universitas Mula Warman. Halo Ternak Lovers, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber spesial dari salah satu dosen peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Dan di samping saya telah hadir narasumber tersebut yaitu yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Iksan Haris SPT MP. Sebelumnya dipersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri mungkin dari alamat tempat tinggal, hobi, dan bidang konsentrasi keilmuannya Bapak. Baik, terima kasih. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Baik, pagi ini Alhamdulillah kita berada di tempat ini untuk diskusi beberapa hal yang terkait dengan daging. Baik, nama lengkap Dr. Mu Ihsan Haris SPTMP, salah satu staf pengajar di jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Baik Bapak telah bersedia hadir, telah bersedia untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Baik Ternak Lovers, kita lanjut saja pada inti acara podcast kita pada hari ini yang bertemakan upaya meningkatkan kualitas daging kurban melalui teknik dan hasil pengolahannya. Boleh dimulai ya Bapak untuk sesi diskusinya nih Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih karakteristik daging yang baik untuk dikonsumsi menurut Bapak? Ya, baik, terima kasih. Kalau istilah daging ini kan sudah kehidupan manusia tidak pernah lepas dari daging ya. Dan yang sehari-hari ini kalau istilah daging ini sudah dikenal meluas. Daging biasanya berasal dari daging hewan ternak besar ya, sapi, kemudian kambing, kemudian domba, kerbau dan sebagainya. Karakteristiknya itu karakteristik dagingnya seperti daging yang yang memenuhi kebutuhan protein kita utamanya, kemudian vitamin dan senyawa nutrisi yang lainnya. Apapun itu, kalau untuk menuju daging ada satu kata kuncinya yaitu daging asuh. Asuh itu merupakan mengumpulkan karakteristik yang ideal yang kita inginkan. A-nya aman, S-nya sehat, U-nya utuh, dan H-nya adalah halal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu metode apa saja yang bisa membantu masyarakat dalam memilih daging yang baik dan benar, mengingat banyaknya kasus penipuan daging segar di masyarakat Bapak. Baik, yang pertama tadi sudah kita kembangkan lagi. Asuh itu aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, ada beberapa yang kita bisa terapkan untuk masyarakat awam. Yang pertama dengan metode visual, kita lihat langsung. Kemudian ada metode dengan by touch, ya, misalnya kalau diperlukan. Kemudian ada juga yang menggunakan panca indera. Mari kita ini satu-satu. Kalau kita mau melihat dari amannya, nah aman ini artinya tidak tercemar dengan cemaran-cemaran yang bisa merusak daging. Ya, bisa diterapkan pakai visual. Kita lihat dari dagingnya, kalau dagingnya kelihatan kehitaman di luar dari karena kalau sudah kehitaman dengan gelap itu agak beda ya nuansanya ya. Nah, kalau merah cerah terus dia menjadi merah gelap terus kehitaman, nah ini yang perlu kita anggap bahwa dia mungkin sudah tercemar. Itu yang pertama. Jadi perlu pengetahuan juga. Kemudian kalau untuk itu visual ya. Kemudian untuk panca indera penciuman misalnya. Kalau penciuman ini bisa mendeteksi aroma. Ada aroma khas daripada daging. Aroma khas dari daging itu biasanya ada perpaduan antara bau protein dengan bau lemak. Ya, agak-agak anyir sedikit ya. Itu namanya aroma khas. Kalau menyimpang dari itu,
atau tidak ada aroma sama sekali, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama dia sudah membusuk. Kalau dia aromanya menyimpang, itu bisa dideteksi oleh panca indera kita. Atau dia sama sekali dikasih formalin karena tidak ada sama sekali aroma khas. Itu juga patut dicurigai. Kemudian utuh itu perlu pengetahuan. Untuk utuh itu daging tidak dicampur dengan daging yang lain. Jadi perlu pengetahuan juga membedakan warna daging. Kemudian tadi aroma, warna, kemudian bisa juga kita mencoba untuk by touch. By touch itu disentuh. Ya, karena daging yang masih segar, sehat itu dia kenyal. Kita sentuh dia membalik. Tidak, ya, dia maksudnya ada nantang-nantangnya gitu. Ditekan dia bisa ini. Balik seperti semula, seperti itu. Ya, itu. Oke, baik Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dari daging? Ya, yang pertama tentunya faktor penanganan daging pada saat dia yang kalau dari awal aja, kalau misalnya daging diperoleh dari penyembelihan hewan-hewan ternak yang nanti dagingnya dimanfaatkan. Kalau ternak besar itu dari awal. Kalau misalnya perlakuannya kurang bagus, hewannya stres, nanti kualitas dagingnya juga low quality ya. Jadi penanganan perlu penanganan dalam ini. Kemudian yang kedua harus diistirahatkan sapi yang ini. Kemudian yang ketiga harus sapinya diperiksa, namanya pemeriksaan antemortem. Itu dari aspek hewannya. Nah, setelah disembelih juga pada saat penyembelihan, bleeding, ada istilah bleeding untuk pengeluaran darah, itu juga harus diperhatikan beberapa hal di situ. Misalnya pisau yang tajam, terus bagaimana dia memotong 3 saluran, 3 kanal, yang sehingga pernapasan, makanan, dan darah itu bisa sempurna terpotong. Kapan itu mengalami crash atau mengalami kesalahan, nah itu bisa jadi berpengaruh terhadap ini. Yang ketiga adalah penanganannya, karena daging ini mengalami 3 fase sebelum dia diolah, ya seperti itu. Jadi penanganan ini misalnya dia apakah dia langsung direbus, apakah dia langsung didinginkan, padahal ada perlakuan yang perlu dilakukan untuk kembali meregangkan daging tersebut. Ya. Untuk perlakuannya perkiraannya seperti apa ya Pak contohnya? Ya, baik. Kalau daging segar, taruhlah misalnya kan sekarang lagi kurban ya, nanti akan diperoleh. Ini pengetahuannya, tips ya. Yang pertama, daging datang ke rumah itu dihadapkan pada 3 pilihan dulu. Yang pertama pilihannya apakah kita mau diamkan dulu dengan cara digantung, namanya dilayukan supaya dia lemas kembali. Itu memang agak cukup lama di suhu ruang 27 sampai 32 Celcius itu digantung misalnya. Itu namanya conditioning atau aging atau pelayuan. Digantung saja. Atau ditempatkan di tempat yang ada bisa darahnya menetes, ya seperti itu. Pilihan yang kedua langsung diolah, ya. Nah kalau langsung diolah ini nanti kita akan bahas. Pilihan yang ketiga didinginkan, setelah itu dibuka. Yang jarang dilakukan itu memang yang tadi, yang pelayuan. Yang kedua ini yang paling sering dilakukan. Yang langsung mau diolah, namanya juga daging kurban, nggak sabar gitu untuk dikonsumsi ya. Tapi ini pun harus ada trik dan tipsnya. Ada 3 tips dan trik untuk yang mau langsung diolah. Yang pertama daging datang, setelah itu daging di trimming dulu. Istilah trimming itu artinya ada namanya perimisium. Perimisium itu kayak konektif tisunya, artinya yang ada yang seperti perak tuh menyelimuti kayak mantel warnanya perak keputihan ya, itu dibersihkan, dibuka aja. Jadi kalau ini daging biasanya dia
diselubungi oleh yang namanya connective tissue, artinya selimut yang eh, selimut yang warna merah putih. Itu biasa itu disingkirkan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, urat daging. Nah, urat daging ini dalam bahasa Inggris namanya tendon. Jadi biasanya ada yang kayak tulang-tulang rawan tuh ditarik aja, dilepas itu semua dilepas. Nah, itu namanya mengeluarkan ini. Selanjutnya kalau mau dipotong bagian-bagian besar itu, dipotong dulu, dibikin dalam bentuk besar, potongan besar. Setelah itu dipotong, mau bikin kotak atau apa, misalnya untuk rendang atau bikin semur atau bikin stick, ya, itu dipotong, usahakan berlawanan arah serat. Nah, contoh ini panel kayu nih, ini arah seratnya seperti ini misalnya, ya. Nah, motongnya itu berlawanan arah serat, ya. Ini ada alurnya, ya, potong berlawanan arah serat, ya. Ini untuk memudahkan dalam pencernaan di dalam perut, ya, dalam perut manusia oleh enzim pencerna. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang langsung ditumbuk-tumbuk pakai hammer nih, bisa ditumbuk-tumbuk setelah itu. Ya, itu namanya penanganan fisik. Nanti selanjutnya kita bahas tentang penanganan tambahan. Ya, baik. Kemudian ada lagi pertanyaannya, banyak masyarakat yang menyimpan daging kurban berbulan-bulan nih Pak, bahkan sampai setahun. Apakah itu juga dapat menurunkan kualitas daging tersebut? Dan adakah zat tertentu yang bisa mengakibatkan berkepanjangan terhadap konsumen? Ya, baik. Sebenarnya teknologi penanganan daging segar itu dikenal hanya ada dua. Teknologi pendinginan, chilling, dan teknologi pembekuan, freezing. Ya, produknya namanya prosesnya freezing, nanti wadahnya namanya freezer, ya. Kemudian dagingnya namanya frozen, ya. Berarti kalau daging beku namanya meat frozen. Itu untuk pembekuan. Kemudian yang yang tadi pendinginan. Sebenarnya ini satu arah aja. Biasanya mau didinginkan atau dibekukan, ya, biasanya melalui proses pendinginan dan sebagainya. Biasanya itu sebenarnya yang dalam meat science, itu dalam ilmu daging, ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau masa simpan daging kurban, kalau dibekukan kan bisa 1-2 tahun tuh. Tapi kalau didinginkan, ini kan cuma bulan, ya, 1 bulan dengan temperatur yang stabil, ya, 5-8 misalnya, ya, paling tinggi 8 derajat. Kalau dibekukan kan pembekuan ekstrim itu setelah 0 minus 0,1, ya, minus 1 sampai minus 18. Tapi yang paling ini makin lama dibekukan minus 45. Nah, tentang kualitas, ya, tentunya kalau kita bekukan berarti ada nanti protein yang akan ikut keluar bersama driplos pada saat kita pencairan. Ya. Kemudian ada juga unsur yang paling mengemuka dalam daging itu adalah lemak. Karena lemak ini sangat penting, jika dia proses dimasak, dia akan mengalami hidrolisis yang nanti akan bisa membuat daging itu gurih dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk kualitas, sebenarnya kalau daging segar ini, daging didinginkan ini, sebenarnya perubahannya itu karena otolisis. Otolisis itu terjadi perombakan senyawa-senyawa gizi yang ada di dalam secara cepat. Kalau dibekukan itu dipertahankan. Nah, tetapi pada saat pencairan dia ikut bersama drip. Maksudnya kan air yang terperangkap di daging itu nanti memerangkap protein juga. Sebenarnya pas dicairkan, di towing namanya, dia akan ikut keluar. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagian daging apa yang paling enak dan masyarakat sukai? Ya, Daging.
Kalau masyarakat sebenarnya, khusus ya di Indonesia, itu sebenarnya lebih menyukai daging yang lebih murah sebenarnya. Kalau kenyataannya begitu. Jadi belum mereka atribut kualitas itu belum sebenarnya. Tetapi pada kalangan menengah di menu-menu restoran yang inilah yang bonafit atau apa itu sudah mulai masyarakat sudah mulai memilih-milih ya, kemudian di hotel apa itu ini biasanya di stick ya. Kalau kita bagian apa saja kita bisa olah karena ada 7 bagian potongan prima ya. Nah, bagian yang tengah-tengah dari aspek harga itu bagian round, bagian belakang pantat. Nah, di dalamnya ada bagian ram. Selebihnya ada bagian brisket di bahu bawah, kemudian ada plate bagian perut. Nah, ini yang bagian sen, bagian kaki, ya, betis. Ini semua daging-daging yang seperti itu ya biasanya meskipun dia kelas 2 atau apa, tapi tetap aja itu karena tergantung dari mereka daya beli ya. Tetapi kalau secara universal sebenarnya daging yang paling disukai kalau keinginan itu ya itu filet. Filet ini letaknya di bagian belakang punggung bagian bawah, namanya sirloin. Ya, sirloin. Yang paling sering ya Pak ya. Yang paling sering. Jadi dia itu di sirloin ini yang tidak berasosiasi dengan tulang. Tapi setiap lokasi otot yang nanti ada nama ininya daging ini, daging kelapa lah namanya, daging punung, itu semua memiliki harga yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kalau untuk mengatakan yang disukai masyarakat, sebenarnya yang disukai masyarakat hampir semua. Dibikin sate juga di bagian mana ya, kalau bikin sate apa, tetapi kalau mau dari merunut dari secara universal itu kita merujuk pada daging sirloin ya. Daging sirloin itulah yang sebenarnya paling disukai karena paling empuk, tapi kembali lagi kemampuan kita dalam beli. Nah, biasanya rendang itu ya bagian-bagian itu aja, silver side, bagian-bagian tadi yang sen apa, karena rendang itu kan diproses agak lama 8 jam tuh dia di apa ya, digodok dengan bumbu-bumbu rempah-rempah dan sebagainya. Seperti itu. Baik Bapak. Kemudian pengolahan apa saja yang bisa Bapak rekomendasikan ke masyarakat terkait daging kurban nih Pak? Pengolahannya. Baik. Nah ini pengolahan kita itu pengolahan ada 4 sebenarnya metode pengolahan. Ini kita dulu ya secara ini ilmu sosiologi kesukaan masyarakat. Ya maksudnya ini yang umum dulu. Ada 4 metode pemasakan yang biasa dilakukan. Yang pertama metode pemasakan kering. Yang kedua metode pemasakan basah. Metode pemasakan kombinasi kering dan basah. Kemudian metode pemasakan microwave. Nah, yang belakangan ini microwave ini mungkin terbatas ya. Nanti ada microwave apa ini dan sebagainya baru kita ya. Tapi sekarang ini di luar negeri microwave itu malah itu yang menjadi ininya, tidak kipas-kipas lagi untuk sate dan sebagainya. Pemasakan kering ini ada 2, di roasting dan di frying, dibakar, dipanggang dan digoreng fryingnya. Kemudian yang dimasak ini terbagi 2 juga. Pertama boiling, direbus ya, nanti ada beberapa metode dengan yang di steaming. Boiling, steaming dikukus ya, seperti itu. Jadi ada yang pakai konduksi, ada yang pakai konveksi. Yang tadi kombinasi itu direbus dulu kemudian digoreng, atau direbus dulu kemudian dipanggang tadi ya. Kemudian yang microwave ini kita nggak usah bahas, microwave ini paling instan ya. Seperti itu.
pada kenyataannya hanya ada dua yang sering digunakan di Indonesia. Setelah kurban, kalau enggak langsung dibikin sate. Paling banyak itu. Jadi sate, pembuatan sate, make crate of sate ini ya. Ini di Asia Tenggara yang dikenal baik. Sate di Thailand, di Laos, di rumah Malaysia ini dikenal baik. Sate itu pemasakan paling banyak itu yang dilakukan. Kemudian yang ada yang bikin stick atau apa itu ya hanya berapa persen seperti itu. Yang kedua bikin tongseng, oseng-oseng. Kadang juga bikin rendang. Nah, itu apa pemasakan basah. Kalau yang digoreng-goreng ini ya itu terbatas. Karena digoreng-goreng ini ada yang namanya pan frying, ada yang stir frying, ada shallow frying, ada 3 yang paling dikenal. Nah, tapi ini pada kenyataannya daging kurban jarang-jarang di ini ya dibikin itu seperti itu. Kemudian nih Pak, tips and triknya untuk pengolahan produk daging ini apa-apa saja Bapak? Ya, baik. Sebenarnya tadi kalau daging sudah ada di rumah atau teknologi penanganan daging segar, kalau mau diolah cepat itu sebenarnya banyak hal untuk membuat dia empuk secara instan dengan bantuan bahan-bahan eksternal pengempuk. Kita paham kan seperti daun pepaya itu bisa digunakan daun pepaya. Jadi biar dia diremas-remas daun pepaya kemudian dibaluri. Nah cuma setelah itu harus dicuci baru ditiriskan kemudian diolah, nggak boleh lama. Yang kedua kalau pepaya sendiri kan ada enzim, dia masuk proteolitik. Enzim protease namanya papain yang paling dikenal, meskipun masih banyak jenis-jenis proteolitik yang di ini, tapi yang paling besar konstituennya itu adalah papain. Ada nanas kita kenal ya, nah, nanas dengan bromelain itu ada, juga dia protease. Cuma antara pepaya dengan nanas kita tahu manifestasinya pepaya itu pasti agak pahit, jadi setelah dibaluri dihilangkan langsung dicuci. Kemudian langsung diolah, nggak boleh lama. Kemudian, oh ya tadi lupa penanganan fisik tadi itu jangan dicuci dagingnya ya, jangan dicuci. Kalau ada yang kotor, di trimming aja, yang kotor dibuang, diiris, dibuang yang dia kotor, jangan langsung dicuci. Apalagi dicuci langsung mau dimasukkan di kulkas, refrigerator itu berbahaya. Ya. Nah, kemudian kalau dia terlalu banyak ininya, pakai tisu. Jangan dicuci. Oke, kita kembali tadi. Kemudian penggunaan baking soda. Kalau nanas itu mau pakai irisan kulit nanas, ditempel-tempel aja nggak masalah. Itu 1 jam itu sudah. Tapi kalau dibikin di blender nanas itu, buah nanas di blender terus dimarinasi, daging itu dicelupkan, direndam, itu nggak boleh terlalu lama, 30 menit. Kenapa? Karena dia akan jadi daging yang letoi, daging yang terlalu lembek Pak Edi. Terlalu lembek itu nggak cocok juga ya. Oke. Dan manis. Nah, jadi perpaduan antara daging rasa protein dengan rasa protein dan asam lemak dengan manis itu kan agak nano-nano istilahnya. Kadang nggak diterima oleh lidah kita. Ada penggunaan baking soda. Boleh. Cuma baking soda. Ini juga nggak boleh terlalu. Seperti itu. Kemudian ada pakai jeruk nipis. Nah, karena tantangannya ada yang nggak terlalu suka dengan aroma protein, aroma khas itu aroma protein dan asam lemak. Ya ada yang nggak ini di jurusan jeruk nipis atau lemon. Nah itu namanya perlakuan dengan zat asam. Untuk menghilangkan Pak ya, bau amisnya. Nah itu biasanya untuk amis. Ya. Kalau untuk bebek itu cocok banget. Okay. Ada juga yang menggunakan garam, dibaluri garam ya sebenarnya. Garam ini kan kayak semacam senyawa fosfat ya, bisa ini fosfat alami seperti itu. Banyak sih sebenarnya itu kalau kita gali ya untuk itu, untuk pengolahan untuk itu.
Tetapi yang paling penting itu sebenarnya pelayuan itu. Kalau kita bersabar, ibu-ibu bersabar, daging datang, digantung aja dulu. Atau dipakai apa ya, kayak ada apa ya, model panci, nanti ditutup, nanti ada saringannya, nanti ini cairannya menetes agar apa, darahnya turun dia Pak ya. darahnya turun apa, kayak dandangan gitu. Nah itu nanti dagingnya empuk 8 sampai 12 jam. Dagingnya empuk kembali. Ya, karena ada 3 fase ya. Fase pre-rigor itu daging lembut. Nah, setelah itu fase rigor mortis itu dagingnya kaku keras. Nah, fase yang terakhir adalah fase post rigor. Nah, itu tuh kembali mulai tadi lembut ya. Sekarang kembali lunak. Jadi kalau sabar-sabar dia masuk pada lunak tadi. Kalau lunak itu kan memang ada 3 enzim otolisis, enzim yang kembali mencerna. Ya. Baik Bapak, ini ada pertanyaan tambahan nih Pak. Ya. Kalau tadi kan kita bahas dagingnya nih, sekarang kita bahas karkasnya nih Pak. Kan banyak ya Pak masyarakat yang menyimpan karkas ini dengan masa simpan yang sangat lama. Karkas ini kan resiko cemarannya lebih tinggi ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana Pak cara penanganannya? Kalau karkas itu kan di industri apa ya, kayak industri daging ya, industri seperti itu. Jadi mau tidak mau ada ruangan khusus yang untuk chilling room. Karkas itu digantung, kemudian disetting suhunya itu ya itu tadi 2 sampai 5 derajat. Ini digantung di conveyor di bagian tendon Achilles, digantung terbalik. Itu ada kesempatan untuk karkas ini mengalami proses autolisis ya, seperti tadi diulayukan. Tapi di dalam kondisi yang praktek ini tidak bisa kita lakukan di rumah kalau karkas. Kalau di rumah itu hanya potongan-potongan retail daging. Ya, bisa dilakukan di rumah kalau dia disetting di dalam refrigerator, masukkan di potongan daging. Tapi kalau kita bicara karkas, ya karkas kan hanya dikenal ada berapa status nih karkas. Whole karkas utuh, baik sapi, kambing maupun ayam, whole karkas ya. Kemudian dibagi 2, dibelah di bagian tulang punggung, vertebranya dibelah dibagi 2. Ada yang left side karkas, ada right side karkas. Bagi 2 karkas, ada bagian kiri, ada bagian kanan, namanya half karkas. Half itu kan setengah. Setelah itu ada lagi yang dibagi 4. Yang kiri, yang kanan dibagi 4 lagi, dipotong lagi di tengah. Nah, kalau seperempat itu namanya quarter karkas. Seperempat bagian depan namanya fore quarter. Kemudian bagian belakang namanya hind quarter. Jadi seperempat bagian belakang. Itu. Nah, itu hanya dilakukan di industri ya pengolahan daging, pengolahan karkas. Kalau di tingkat rumah tangga. Tetapi karkas sampai berbulan-bulan atau apa ya tergantung dari bagaimana manajemen pembekuannya. Kalau biasanya pengiriman ke distribusi itu biasanya sudah dalam bentuk potongan prima. Ya, kalau bukan potongan prima berarti retail cuts. Potongan retail dimasukkan di kardus. Kemudian truknya juga yang jenis food truck yang memang dilengkapi dengan ruang pendingin bahkan mengarah ke pembekuan. Baik, kemudian nih Pak, dari mana aja sumber-sumber kontaminasi daging? Ya, baik. Otot selama masih di dalam, otot ini kan yang nanti terkonversi daging. Selama masih di dalam tubuh hewan, sebenarnya itu steril. Sama sekali tidak ada ini ya, tidak ada sama sekali ancaman. Tapi sesaat setelah hewan disembelih,
sudah ini bagian leher di sini sudah diikat dalam proses slaughter. Disitulah sebenarnya ancaman mikroorganisme sudah mulai bekerja, bahkan mereka sudah mulai melakukan penyerangan, attacking ya, melakukan penyerangan. Nah, disinilah sebenarnya mulai masuk yang namanya ada kontaminasi yang berasal dari kontak fisik dengan pisau atau alat-alat yang digunakan untuk menyembelih. Setelah itu lanjut ada pada saat dia proses selanjutnya pengulitan, pengeluaran eviscerasi, pengeluaran bagian-bagian organ oval dan bagian-bagian pencernaan di dalam itu sudah mulai ini ya, sudah mulai apa? Sampai ke proses pemotongan dagingnya. Semua itu berpotensi untuk ini. Oleh karena itu dalam penanganan karkas dari penyembelihan itu sebaiknya memang menggunakan alat-alat yang bisa tidak langsung ini berpotensi untuk kontaminasi silang. Ya, seperti menggunakan sarung tangan yang memang khusus ya. Kalau masih mengelola karkas, sarung tangannya enggak tebal dan sebagainya. Kalau sudah mengolah daging, sarung tangannya mungkin dari yang bagian yang plastik putih atau apa yang seperti itu. Pada dasarnya prinsip sanitair dan higienis itu harus dijalankan dalam industri pengolahan daging, karena ini pangan yang langsung diolah. Seperti misalnya sanitasi itu adalah penciptaan kondisi atau lingkungan alat-alatnya steril dari ini. Ibarat kalau kita melakukan operasi pembedahan itu alat-alat untuk mengiris, mencungkil menjepit itu harus steril. Itu sanitair. Tapi kalau higienis itu ke arah produknya. Jadi dagingnya bagaimana? Jangan sampai bersentuhan kulit tangan kita dengan daging. Ada ada ininya misalnya sarung tangan dan sebagainya. Prinsip-prinsip higienis itu ke arah ke yang pertanyaan terakhir nih Pak, ya. Ada nggak sih rekomendasi penelitian terkait daging? Siapa tahu teman-teman yang lain dapat referensi nih Pak. Ya. Yang pertama penelitian daging itu yang paling bagus itu meninjau dari aspek keamanan pangan. Karena daging ini adalah prime risk. Prime risk itu artinya berisiko tinggi. Sehingga dia disebut dengan perishable. Perishable itu sangat cepat dia mengalami pembusukan. Sehingga itu bisa penelitian itu sangat bagus kalau kita mau melihat umur simpan. Daging ini umur simpannya diperlakukan seperti umur simpannya. Makin lama umur simpan yang bisa dijangkau itu yang bisa direkomendasikan untuk penelitian lanjut. Yang pertama. Yang kedua dari aspek peningkatan kualitas daging. Misalnya daging diportifikasi dengan bahan-bahan apalagi bahan lokal seperti ini, baik dari tumbuhan, ekstrak tumbuhan atau ekstrak yang sifatnya herbal atau farmakologis untuk meningkatkan ini. Tetapi juga tidak boleh mengabaikan daya terima. Bagaimanapun tingginya kandungan protein di high level kan, tapi kalau dia tidak diterima oleh lidah setempat, masyarakat, konsumen, itu juga tidak ada artinya. Jadi itu harus seiring sejalan, dia pH-nya bagus, proteinnya tinggi, tapi juga dia disukai seperti itu. Kemudian penelitian yang bisa kita lakukan yang sekarang yang lagi booming nih, penelitian pencegahan stunting dari pengelolaan produk-produk pangan asal hewan. Jadi ini yang 3 lagi seksi nih untuk stunting sekarang lagi banyak dibahas orang. Itu bisa menjadi rekomendasi. Baik, terima kasih Bapak. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara nih Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir sebagai narasumber kami
narasumber podcast pada hari ini. Semoga bisa dijadikan informasi tambahan nih buat para sobat ternak lovers. Sekian, saya Aulia, pamit undur diri dan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.